Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiat sukses ujian. Yang beranggotaan Nabila Safira dan Nur Aziza Al-Latifia. Dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi MPD. Apa itu ujian? Ujian merupakan cara terbatas untuk mengukur kemampuan seseorang. Pelaksanaan ujian juga mengukur kemampuan seorang atau peserta didik. Ujian juga dijadikan sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana pengetahuan yang sudah dikuasai dan keterampilan yang sudah diperoleh. Ujian nasional. Kata-kata ini menjadi suatu yang menakutkan bagi banyak pihak, baik dari pemerintah, guru, orang tua, dan tentu saja bagi siswa itu sendiri yang akan menjalankan tes ujian nasional. Menjelang ujian nasional, berbagai persiapan harus dilakukan oleh para siswa kelas akhir dari berbagai tingkatan, mulai tingkat SD, MI, SD atau MI, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, SLTP atau MTS, sekolah lanjut tingkat pertama dan madrasah sanawiyah, dan juga SLTA atau MA, sekolah lanjut tingkat atas dan madrasah aliyah. Persiapan yang harus dilakukan mulai mental, kesehatan, dan kemampuan otak agar dalam pelaksanaan ujian nanti bisa berhasil secara maksimal sesuai dengan diharapkan. Ada beberapa yang harus dilakukan dalam menghadapi ujian atau memulai ujian atau pada saat ujian tersebut. Satu, yaitu hadapi ujian dengan tenang dan profesional. Maksudnya yaitu hadapi ujian dengan sikap yang tenang dan profesional, bahwa ujian sebagai suatu yang harus dihadapi dan dilalui. Sikap tenang akan memungkinkan kita menyusun rencana, menentukan strategi, dan menjalaninya dengan senang. Yang kedua yaitu bersikap proaktif. Proaktif adalah sesuatu sikap yang beranggapan bahwa kita sendirian yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam hidup ini, termasuk dalam menghadapi ujian nasional. Yakinlah bahwa kerja keras dan usaha kita yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Yang ketiga yaitu buatlah rencana. Menghadapi ujian dapat diibaratkan sebagai perjalanan menuju sukses. Sebagaimana perjalanan sukses, sudah sepatutnya kita membuat rencana dari sekian banyak bahan pelajaran yang harus dipelajari. Dipilih-pilih antara bahan UN dari pusat dengan bahan ujian dari sekolah. Yang keempat, perbanyaklah baca dan latihan soal. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh lembaga bimbingan belajar adalah para siswa banyak melatih memecahkan soal-soal cepat, melatih memecahkan soal-soal dengan cepat. Dengan sering kita berlatih, maka kita terbiasa dan terlatih sehingga tidak cemas atau grogi dalam menghadapi soal. Yang kelima, belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan salah satu cara yang dapat dipakai para siswa untuk berbagi dengan teman yang lain dalam memecahkan soal dan saling menguatkan motivasi belajar dan prestasi. Keenam, efektivitas belajar di sekolah. Masih terdapat siswa yang datang ke sekolah dan hadir di kelas dengan ala kadarnya atau sekedar hadir, tidak mengoptimalkan alam mempelajari materi. Niscaya hasilnya akan lebih bagus jika kalian mampu memaksimalkan kegiatan belajar di sekolah.
Yang ketujuh yaitu doa kepada Tuhan dan meminta restu dari orang tua. Jadikanlah perjuangan menghadapi ujian nasional ini sebagai ajang untuk mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orang tua kita tercinta. Doa restu orang tua sangat diperlukan agar kita diberi kemudahan dan kelancaran. Penyebab timbulnya rasa cemas siswa dalam menghadapi ujian nasional. Kecemasan adalah rasa tidak aman dan permainan yang timbul karena terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi sumbernya sebagian besar tidak diketahui dan berasal dari dalam. Faktor kerugian dalam ujian nasional ini bisa disebabkan oleh kondisi dan situasi ujian saat itu. Yang kedua, waktu yang terbatas. Yang ketiga, tingkat kesulitan materi ujian, tes, bentuk pertanyaan, dan hal yang teknis lainnya. Seharusnya siswa tidak perlu cemas menghadapi ujian nasional, sebab dengan belajar tekun dan giat, berlatih mengerjakan soal ujian nasional tahun sebelumnya dan berdoa, siswa akan mampu menyelesaikan soal-soal ujian nasional dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Cara mengatasi rasa cemas siswa dalam menghadapi ujian nasional, yaitu bagi sebagian orang, rasa cemas dapat menimbulkan rasa optimis pada dirinya, karena ia merasa takut jika ia tidak berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Namun, bagi sebagian orang lainnya, rasa cemas dapat menimbulkan rasa pesimis, sehingga rasa cemas itu harus diatasi agar tidak berdampak buruk bagi orang tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.